Nah, selamat sore ya. Kita ketemu lagi di BD Channel. Hari ini hari Minggu tanggal 24 April 2022. Kali ini saya mau membahas tentang bisnis usaha yang saya tekuni, apakah bisa menjadi sukses, atau apakah bisnis saya ini termasuk bisnis yang bisa diandalkan, ya kan? Nah, ini saya hari ini mau membahas itu, tapi sebelumnya seperti biasa sedikit bumper, oke? Nah, kita lanjut lagi. Seperti yang udah teman-teman ketahui, bisnis saya itu apa. Nah, kalau ada yang belum tahu atau belum lihat video saya sebelumnya, jadi lihat di pojok atas itu. Saya udah kasih di situ. Nah, bisnis saya itu yang saya tekuni sekarang itu bisnis konveksi ya. Konveksi, tepatnya itu konveksi daster buat ibu-ibu ya, buat mbak-mbak, buat tante-tante, buat bude-bude, buat mbah-mbah. Daster tapi bukan daster yang pada umumnya. Maksudnya itu, kalau daster yang umum atau biasa dijual di mall-mall itu kan, dia pakainya itu kan kainnya itu kain yang roll atau gulungan itu kan. Kalau punya saya dia enggak pakai kain seperti itu, walaupun jenis kainnya sama. Tapi di tempat saya pakai kainnya itu kain perca atau bahasa umumnya itu dia itu kain sisa dari produksi garment atau pabrik pembuatan baju gitulah, baju atau apalah, yang pokoknya ada sisa-sisa lain, sisa produksinya mereka. Nah, itu dimanfaatkan, limbahnya itu dimanfaatkan, dibeli lalu diproses supaya bisa menjadi sebuah daster itu ya, yang tadinya itu sampah, limbah, tidak terpakai, lalu diproses supaya memiliki nilai jual gitu. Ya, walaupun sekarang kain perca itu juga sudah bukan cuma sekarang sih, dari dulu sudah diperjualbelikan karena memang laku kan. Ya, laku dijual dan memiliki nilai ekonomi yang lumayan, bisa untuk bikin macam-macam sih. Celana bisa untuk bikin belangkon, bisa untuk bikin kipas souvenir, terus bisa untuk bikin macam-macam sih. Nah, kembali ke daster sambung tadi, Nah, daster sambung itu menjanjikan gak sih? Ya, pertanyaannya kan gitu. Terus nanti kedepannya gimana sih? Apakah itu cuma musiman atau gimana? Nah, gini ya,
das tersambung itu kebetulan kan saya di rumah saya, di lingkungan rumah saya ini hampir semua itu pengrajin das tersambung, hampir semua. Jadi kebanyakan mereka pengrajin. Nah, mereka ini bukan cuman ini, hampir semua itu pengrajin ya di kampung saya itu, di lingkungan rumah saya itu hampir semua itu pengrajin. Nah, mereka ini enggak cuman baru-baru aja gitu loh, udah dari zaman-zaman dulu, di zaman mungkin saya belum lahir mereka tuh udah jadi pengrajin das tersambung ya kan. Nah, disitulah saya terus berkesimpulan bahwa das tersambung ini bukan musiman ya, bukan musiman dan enggak cuman viral sesaat gitu, atau tren sesaat gitu, enggak. Dari dulu nih ada terus, dari dulu itu ada terus das tersambung itu. Dari dulu, dari saya belum lahir mungkin itu sudah ada di lingkungan saya ini, sudah banyak yang jadi pengrajin. Nah, maka dari itu, karena ini bukan musiman, pertama itu ya, bukan musiman, makanya ini jadi peluang yang bagus karena satu tadi bukan musiman. Jadi untuk kedepannya itu bisa diandalkan, tidak ada matinya. Yang kedua, dia termasuk ke dalam kategori kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, yaitu sandang ya kan, sandang pangan dan papan ya, dia termasuk ke dalam sandang. Lalu yang ketiga, murah itu jadi yang paling utama. Maksudnya sektor pasar atau target pasarnya itu sudah jelas. Kalau murah itu kan berarti kan untuk kalangan menengah ke bawah ya kan, menengah atau menengah ke bawah, dengan harga yang di kisaran 16.500 sampai ke 20.000 gitu loh, 20 ribuan itu kan harga yang apa ya, untuk kalangan menengah ke bawah itu kan sangat terjangkau gitu. Dengan uang 20.000 dia sudah bisa mendapatkan pakaian yang bisa digunakan sehari-hari, bisa digunakan untuk nyuci baju, bisa digunakan untuk kegiatan di rumah ya kan, masak dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak perlu pakai baju-baju yang mahal ya. Jadi nah, 3 faktor tadi ya, itu sudah menjadi patokan bahwa bisnis das tersambung ini adalah bisnis yang menjanjikan ya kan, dan memiliki masa depan yang bagus ya, untuk kedepannya itu bagus gitu loh. Jadi bukan cuman bisnis jangka pendek, tapi bisa jadi bisnis jangka panjang itu. Sebagai contoh, kemarin ini kan masih pandemi ya, dan kemarin kan mungkin 2021 tahun 2021 itu kan parah-parahnya kan, banyak bisnis yang tutup, usaha-usaha yang bangkrut, yang kolaps. Tapi bisnis saya ini, das tersambung ini masih bisa survive gitu. Nah, jadi bisnis das tersambung saya ini
walaupun di tengah-tengah gempuran dari pandemi, ternyata masih bisa survive gitu loh, masih bisa bertahan sampai sekarang, masih eksis ya kan. Karena apa? Dengan harga yang murah itu kan masyarakat yang berekonomi di bawah ya kan, kalangan bawah itu kan bisa membeli gitu. Mereka nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak, cukup dengan Rp20.000 mereka sudah mendapatkan pakaian yang layak dan stylish lah. Bisa dikombinasikan dengan pakaian-pakaian yang lain sehingga kelihatan modis gitu, bisa juga, tergantung kreativitas teman-teman aja. Lalu kita bicara soal kelemahannya. Kan pasti setiap bisnis itu pasti ada plus minusnya kan, ada hal enak dan ada hal yang nggak enaknya. Nggak enaknya itu satu, bahan baku untuk pembuatan daster ini. Kemudian daster ini bahan bakunya kan kain perca. Ini yang jadi masalah di sini, terkadang menjadi masalah sih. Kenapa? Karena terkadang itu kain perca itu langka, susah dicari. Terkadang kain perca itu harganya tinggi karena banyak yang dimonopoli oleh satu orang gitu loh, oleh satu individu. Jadi harganya juga terserah mereka gitu. Kadang-kadang harganya itu tinggi, udah tinggi, susah dicari. Nah itu kadang-kadang seperti itu, tapi itu nggak selalu sih, cuman di waktu-waktu tertentu aja dia jadi mahal. Kayak misalkan lebaran ini ya, itu harga naik, terus harga bensin naik, terus ikut naik ya. Terus macam-macam lah faktornya banyak. Itu kesulitannya. Yang utama itu ya itulah. Kalau yang lain-lain misalkan minusnya itu mengikuti situasi, mengikuti situasi dan kondisi. Tapi pada intinya bisnis daster sambung ini luar biasa, bisnis yang tidak ada matinya. Keuntungannya sendiri kalau daster sambung itu, kalau bicara mengenai keuntungan per biji atau per buah daster sambung itu nggak besar gitu loh, nggak besar, keuntungannya nggak besar. Tapi ya namanya kan bisnis yang targetnya itu kan grosir, membeli, jadi customer membeli dalam jumlah yang besar, jadi keuntungannya juga walaupun Rp1.000 per daster, tapi dikalikan aja berapa. Misalkan satu orang itu membeli 100 potong, berarti 100 dikali 100.000. Misalkan lagi ada yang beli 1000 potong ya, berarti kan udah 1 juta ya. Kalau satu hari ya kan berapa? Biasanya di sini tuh seringnya tuh sering banget customer dari luar Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, itu kalau ambil itu paling enggak ada yang 300, ada yang 200 gitu.
ada juga yang ngambilnya itu bisa ribuan, bisa 2.000 dan 3.000 itu juga ada. Nah itu tergantung gimana cara kita memasarkan produk kita gitu, targetnya kemana ya, dan gunakan sosial media itu sebaik mungkin, Facebook, Instagram ya. Jangan, kalau saya pribadi ya di sini kita utamakan itu yang harus itu pokoknya gunakan sosial media ya kan? Manfaatkan sosial media yang jangkauannya itu bisa sangat luas gitu. Jangan cuma dipakai untuk galau-galauan, curhat ya. Gunakan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif gitu ya, untuk iklan, untuk berjualan, jangan Instagram atau Facebook, Twitter pun bisa ya kan. Gunakan itu sebaik mungkin gitu, untuk beriklan, untuk mempromosikan produk kita ya kan. Pertama-tama kalau teman-teman mau jualan ya ke orang-orang di lingkungan dulu ya kan, nggak usah jauh-jauh, teman-teman, saudara, terus ya kolega-kolega, tawarkan dulu produk kita ke mereka ya kan. Kalau sudah mereka senang, misalkan emang produk kita itu bagus, pasti akan dari mulut ke mulut mereka akan merekomendasikan produk kita gitu loh. Nah, gunakan sosial media, terus nih manfaatkan lingkungan ya, orang sekitar lingkaranmu itu loh. Nah, terus sekarang kan banyak online shop atau marketplace ya kan, banyak marketplace, misalkan ada Tokopedia, ada Shopee, Bukalapak, dan Lazada, bla bla, masih banyak lain. Kalian wah saya udah iklan gini, udah posting gini nggak laku ini. Coba evaluasi apa yang salah gitu loh, apa yang salah dengan iklanmu, apa yang salah dengan produkmu, kenapa nggak laku. Mungkin coba dicek harga, apakah selalu mahal atau apa, terus target pasarmu udah bener apa belum ya kan, bahasa marketingmu gimana, udah bagus apa belum. Nah, itu pasti semua ada faktor yang mempengaruhi gitu loh. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan terlalu banyak berpikir ya kan, wah nanti gimana ya, nanti laku nggak ya, nanti bla bla bla. Wah, kalian nggak akan maju-maju kalau seperti itu. Terlalu banyak pertimbangan ya kan. Eksekusi ya, itu yang penting, eksekusi, nanti akan kelihatan apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, evaluasi gitu. Nah, jadi buat teman-teman, bisnis itu jangan cuma jadi rencana, eksekusikan, jalankan. Nggak perlu ini banyak perhitungan ya, perlu perhitungan, tapi kalau terlalu banyak perhitungan nanti kapan jalannya gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar atau email saya. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau saya sesuai dengan pengalaman saya, pasti saya jawab, pasti saya bantu. Itu ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya channel saya bisa berkembang lebih
bagus lagi supaya saya semangat dalam membuat konten, dan semoga konten saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, selamat hari Minggu dan sukses selalu. Terima kasih.